Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ya, kita ke soal nomor 1. Pak Anton mempunyai kebun kopi. Tahun 2010, kopi yang dihasilkan mencapai 1.500 kg. Ya, lalu tahun 2015, kopi yang dihasilkan meningkat menjadi 2.500 kg. Nah, soal yang A ya. Gambarlah garis dalam koordinat kartesius yang menunjukkan keadaan tersebut. Nah, adik-adik, koordinat kartesius berarti nanti ada sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Nah, karena di soal ini kita berbicara tentang tahun dan banyaknya kopi yang dihasilkan oleh kebunnya Pak Anton, ya, maka X dan Y ini harus kita ganti. Kita sesuaikan dengan data yang diketahui di soal. Jadi X ini kita ganti dengan tahun, lalu Y ini kita ganti dengan jumlah kopi atau banyaknya kopi yang dihasilkan oleh kebunnya Pak Anton. Nah, ini supaya singkat, kita tulis saja kopi begitu ya. Ini satuannya dalam kilogram. Lalu kalau kita mau menggambar sebuah garis ya dalam koordinat kartesius, maka prinsipnya adalah minimal kita harus mempunyai dua titik yang koordinatnya diketahui. Nah, di sini di soal ya kita punya data tahun 2010 kopi yang dihasilkan mencapai 1.500 kg. Tinggal kita pindah ke sini. Ya, Dek ya. Tahun 2010. Nah, ini karena sketsa ya bebas ini suka-suka kita ya. Kita letakkan di mana aja boleh. Nah, karena sketsa. Kemudian kopi yang dihasilkan 1.500 kg. Nah, misalkan ada di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis putus-putus ya, Dek ya. Oke, ini adalah titik yang pertama. Sekarang titik yang kedua, tahun 2015 ya. 2015 kopi yang dihasilkan menjadi 2.500 kg. Oke, caranya sama. Kita tarik garis putus-putus ya kan. Kemudian, nah ini adalah titik yang kedua. Langkah selanjutnya tinggal kita hubungkan titik pertama dan titik kedua dengan sebuah garis lurus. Nah, seperti ini. Ya. Ini boleh kita perpanjang sedikit ya. Nah, ini juga. Oke, ini adalah penyelesaian soal yang A. Sekarang yang B, tentukan persamaan garis lurus yang menunjukkan keadaan tersebut ya. Jadi nanti kalau kita tahu persamaan garis lurusnya ini seperti apa, kita bisa menghitung, ya kan? Tahun 2010 ini kopi yang dihasilkan 1.500. Nanti kita bisa menghitung, misalkan di sini tahun 2012. Nah, nanti kopi yang dihasilkan itu banyaknya berapa? Ini bisa kita hitung. Ya, kalau kita tahu persamaan garis lurusnya seperti apa. Nah, untuk menghitung atau untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik seperti ini, gitu ya. Maka kita bisa langsung menggunakan rumus yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini boleh dihafalkan. Malah ini hukumnya wajib ya untuk diingat-ingat. Nah, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Oke, tetapi karena di sini X dan Y-nya itu kan sudah kita ganti. Ya kan? X kita ganti dengan tahun. Maka X ini kita ganti aja dengan T. Ya kan? T itu tahun supaya singkat. Lalu Y kita ganti dengan kopi. Ya kan? Berarti nanti ini Y-nya kita ganti aja dengan K. Sehingga persamaan ini bisa kita sesuaikan. Jadi Y kalau kita ganti dengan K, nanti K min K1 per K2 min K1, ya kan? Lalu kalau X ini kita ganti dengan T, ya, maka nanti jadinya adalah T min T1 per T2 min T1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya, ya. Coba kita cek dulu, koordinat titik yang pertama ini berarti 2010, ya kan, 1.500. Jadi istilahnya X, Y-nya itu adalah 2010, 1.500 atau langsung aja ya Dek ya. Berarti ini adalah T1 ya. Lalu 1.500 itu adalah K1. Kemudian untuk titik yang kedua. Nah, ini koordinatnya adalah 2015 ya, 2.500. Jadi 2015 ini adalah T2, lalu 2.500 ini adalah K2. Oke. Kita masukkan ke sini. Jadi K min K1. Nah, K1-nya kan 1.500.
dibagi K2 min K1, 2.500 dikurangi 1.500 ya. Sama dengan T min T1, 2010 per T2 min T1 ya kan, 2015 dikurangi 2010. Oke, kita hitung sama-sama ya. Jadi K min 1.500 per berapa ini? Ini per 1.000 ya kan, sama dengan T min 2010 per berapa? 2015 dikurangi 2010. Nah, ini kan sama dengan 5. Berarti bisa kita coret ya. 5 dengan 1.000 kita coret. Ini 1, yang ini 200. Tinggal kita kali silang gitu ya. Kalau ini kita kali silang, nanti jadinya adalah K min 1.500 sama dengan 200T ya kan, dikurangi 200 kali 2010. Nah, berapa itu 200 kali 2010? Ini ketemunya adalah 402.000 ya, 402.000. Sekarang min 1.500 kita pindah ke kanan ya, jadi plus. Jadi kalau saya tulis di atas, K sama dengan 200T ya kan, dikurangi 402.000. Nah, ini plus gitu ya. Jadi kalau pindah ruas, min jadi plus 1.500. Nah, nanti kalau 400 min 402.000 ya kan, 402.000. Nah, ini kalau kita tambah dengan 1.500 ya kan, hasilnya itu adalah 400.500. Jadi K itu sama dengan 200T ya min 400.500. Nah, ini jawabannya ya. Jadi jika kita diminta untuk menentukan persamaan garis lurus yang menunjukkan keadaan tersebut. Nah, ini jawabannya. K ya, jumlah kopi yang dihasilkan sama dengan 200 kali T ya. T itu adalah tahun kesekian dikurangi 400.500. Nah, nanti barangkali adik-adik mau menghitung ya, ketika tahun 2012 itu banyaknya kopi yang dihasilkan oleh kebunnya Pak Anton, boleh ya tinggal dimasukkan ke sini. Nah, jadi nanti T-nya itu masukkan 2012, tinggal dihitung. Nanti ketemu jumlah kopi yang dihasilkan oleh kebunnya Pak Anton pada tahun 2012. Baik, demikian adalah penyelesaian soal nomor 1 ya. Jadi ini yang A ya Dek ya. Kemudian ini yang B. Nah, kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal nomor selanjutnya.